Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian pada hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan konsep diri dan perkembangan kemandirian peserta didik. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat ya. Selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang konsep diri terlebih dahulu. Kalian tahu tidak apa itu konsep diri? Konsep diri adalah gambaran tentang diri sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan, dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri ini memiliki beberapa dimensi, yaitu yang pertama, dimensi pengetahuan atau kognitif. Pada dimensi ini memberi gambaran tentang diri saya sebagai pribadi. Lalu yang kedua, dimensi harapan. Dimensi ini merupakan sejumlah pandangan tentang siapa kita sebenarnya, dan pada saat yang sama kita juga mempunyai sejumlah pandangan lain tentang kemungkinan menjadi apa diri kita di masa mendatang. Lalu yang ketiga ada penilaian. Dimensi ini merupakan pandangan kita tentang harga atau kewajaran kita sebagai pribadi. Hasil dari penilaian tersebut membentuk apa yang disebut dengan harga diri. Konsep diri itu ada yang negatif dan ada pula yang positif. Konsep diri negatif umumnya memiliki sedikit pengetahuan tentang dirinya sendiri. Biasanya memiliki pandangan tentang dirinya yang sedikit, tidak memiliki perasaan kestabilan dan keutuhan diri, benar-benar tidak tahu siapa dirinya, kekuatannya, dan juga kelemahannya. Lalu konsep diri yang positif itu mengenal dirinya dengan baik. Konsep diri yang positif bersifat stabil dan bervariasi. Individu ini dapat menyimpan informasi tentang dirinya sendiri, baik yang positif atau negatif. Individu dengan konsep diri positif dapat memahami dan menerima sejumlah fakta yang sangat bermacam-macam tentang dirinya. Lalu, apa sih implikasi perkembangan konsep diri peserta didik terhadap pendidikan? Nah, yang pertama, membuat siswa merasa mendapat dukungan dari guru. Dukungan guru dapat ditunjukkan dengan bentuk dukungan emosional seperti ungkapan empati, kepedulian, perhatian, dan umpan balik. Dapat juga dengan dukungan penghargaan seperti melalui ungkapan hormat positif terhadap siswa, dorongan untuk maju, persetujuan dengan gagasan, atau perbandingan positif antara satu siswa dengan siswa lain. Nah, yang kedua, membuat siswa merasa bertanggung jawab. Nah, pada saat itu memberi kesempatan kepada siswa untuk membuat keputusan sendiri atas perilakunya dan diberi tanggung jawab. Yang ketiga, membuat siswa merasa mampu dengan cara menunjukkan sikap dan pandangan yang positif terhadap kemampuan yang dimiliki siswa. Guru harus berpandangan bahwa semua siswa pada dasarnya memiliki kemampuan, hanya saja mungkin belum dikembangkan. Lalu yang keempat, mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan yang realistis. Guru perlu membantu siswa menilai prestasi siswa secara realistis, yang membantu rasa percaya akan kemampuan mereka dalam menghadapi tugas-tugas sekolah dan meningkatkan prestasi belajar di kemudian hari. Lalu yang terakhir, mendorong siswa agar bangga dengan dirinya secara realistis. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan konsep diri peserta didik adalah dengan memberikan dorongan kepada siswa agar bangga atas prestasi yang dicapai. Ini merupakan salah satu kunci untuk menjadi lebih positif dalam memandang kemampuan yang dimiliki. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perkembangan kemandirian peserta didik.
Pengertian kemandirian berasal dari kata dasar diri yang mendapat awalan ke dan akhiran an, kemudian membentuk satu kata keadaan atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata dasar diri, maka pembahasan mengenai kemandirian tidak bisa lepas dari pembahasan tentang perkembangan diri itu sendiri. Kemandirian merupakan suatu sikap otonomi di mana peserta didik secara relatif bebas dari pengaruh penilaian, pendapat, dan keyakinan orang lain. Dengan otonomi tersebut, peserta didik diharapkan akan lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tingkatan dan karakteristik kemandirian peserta didik itu ada 4. Untuk tingkat pertama, tingkatan inklusif dan melindungi diri. Ciri-cirinya, peduli terhadap keuntungan yang dapat diperoleh dari interaksinya dengan orang lain, mengikuti aturan secara spontanistik dan hedonistik, berpikir tidak logis dan tertegun pada cara berpikir tertentu, cenderung menyalahkan dan mencela orang lain serta lingkungannya. Tingkatan kedua adalah konformistik. Ciri-cirinya, peduli terhadap penampilan diri dan penerimaan sosial, peduli akan konformitas terhadap aturan eksternal, bertindak dengan motif yang dangkal untuk memperoleh pujian, menyamakan diri dalam ekspresi emosi dan kurangnya introspeksi, perbedaan kelompok didasarkan atas ciri-ciri eksternal. Lalu tingkatan ketiga adalah tingkat sadar diri. Ciri-cirinya, mampu berpikir alternatif, melihat harapan dan berbagai kemungkinan dalam situasi, memikirkan cara hidup, penyesuaian terhadap situasi dan peranan, menekankan pada pentingnya memecahkan masalah. Tingkat keempat adalah tingkat saksama. Ciri-cirinya adalah bertindak atas dasar nilai-nilai internal, sadar akan tanggung jawab, mampu melakukan kritik dan penilaian diri, memiliki tujuan jangka panjang. Lalu apa sih implikasi perkembangan kemandirian peserta didik terhadap pendidikan? Kemandirian peserta didik adalah bakat kecakapan yang dimiliki peserta didik. Ini sangat berkaitan dengan pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan di sekolah perlu melakukan upaya-upaya pengembangan kemandirian peserta didik, diantaranya mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis, mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan dalam berbagai kegiatan sekolah, memberi kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi lingkungan, mendorong rasa ingin tahu mereka, penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan anak, dan tidak membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Oke, mungkin cukup sekian ya pembahasan mengenai perkembangan konsep diri dan perkembangan kemandirian peserta didik. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.